Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, kita sudah memasuki bulan Desember. Ada istilah November Rain, ada istilah December Rain gitu ya. Pokoknya kalau istilahnya penghujung tahun pasti ya ujung-ujungnya adalah seputar hujan, hujan, dan hujan. Nah, memang ada salah satu hal yang harus kita waspadai ketika musim hujan tiba adalah genangan air di mana-mana. Nah, kalau kita ngomongin genangan air, itu pasti identik pikiran apa sih? Oh, pasti banyak jentik-jentik nyamuk gitu ya. Nah, nyamuk ini kan memang sesama makhluk hidup juga, tapi nyatanya banyak sekali orang bisa sakit gara-gara gigitan nyamuk. Salah satunya adalah cikungunya. Nah, sebenarnya cikungunya ini disebabkan oleh penyakit apa? Disebabkan oleh nyamuk apa gitu ya, gejalanya seperti apa dan penanganannya seperti apa. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas seputar cikungunya. Tapi sebelum kita bahas tentang penyakit yang satu ini, banyak orang banyak lah ya yang takut dengan hewan yang satu ini, yaitu nyamuk gitu. Karena konotasinya adalah selalu negatif kalau ngomongin tentang nyamuk yang katanya membawa berbagai sumber penyakit. Apalagi kalau udah gigit, aduh ya, mulai dari cikungunya lah, kemudian malaria lah, kemudian demam berdarah dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar nyamuk-nyamukan. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Semua nyamuk ini pasti membawa bibit penyakit, membawa sumber penyakit, membawa penyakit. Jadi gini, karena kita sudah mainstreamnya adalah banyak sekali penyakit yang dimulai atau disebarkan oleh nyamuk. Jadi ketika kita ngomongin nyamuk, oke, pasti semua jenis nyamuk apapun itu, baik yang menggigit di pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari, pasti membawa penyakit. Nah, kita kan nggak ngerti ya, karena memang umur dari nyamuk ini kan lumayan pendek, nggak seperti manusia. Mereka nggak bisa berulang tahun kayak kita gitu ya. Tapi dengan waktu hidup yang pendek itu pun ternyata kabarnya banyak jenis nyamuk yang bisa membawa bibit-bibit atau sumber penyakit ke tubuh manusia. Pertanyaannya gini, kalau mereka bawa bibit penyakit ke manusia, kenapa merekanya nggak sakit gitu ya? Kenapa manusia yang digigit yang sakit? Kenapa merekanya nggak sakit gitu? Itu kan nggak adil ya gitu ya. Mereka bawa penyakitnya tapi mereka nggak sakit. Tapi ketika gigit manusia, manusia yang sakit. Padahal kita punya imun sistem dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik ya, nanti akan kita bahas apakah memang semua jenis nyamuk itu membawa bibit penyakit. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nyamuk menyukai orang yang berdarah manis. Nah, ini sering banget ya, ini kayak celotehan generasi 90 lah ya gitu. Kita ngerti sama-sama kayak, aduh kalau sering digigit nyamuk, di satu sisi sih nggak enak ya karena bisa gatal, bentol dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kayak kalau ada kayak kita sama teman-teman kita gitu kayak berdua atau bertiga, terus yang digigit nyamuk kita aja gitu kayak berarti darah aku manis gitu. Nah, darah kamu nggak manis. Emang nyamuk bisa taste itu ya, maksudnya rasa darah seseorang itu bisa manis atau enggak? Bukannya darah itu semua rasanya kan amis gitu ya. Tapi nggak ngerti. Ini kan menjadi salah satu celotehan yang sering kita dengar. Nanti kita akan tanyakan langsung ke dokternya. Apakah memang nyamuk ini suka dengan orang-orang yang darahnya manis? Wah, ini kalau darahnya manis orangnya juga pasti manis gitu ya. Atau sebenarnya nggak pandang bulu, semua nyamuk itu pasti akan menggigit manusia. Nggak peduli darahnya manis atau nggak manis. Tapi pertanyaannya emang ada darah manis ya? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga menurut saya. Setiap nyamuk pasti menghisap darah. Nah, ini dia. Karena seringkali nempel di kulit. Yang terjadi apa? Kan kita sering kayak ada celekit-celekit gitu ya, kemudian gatel, bentol dan lain sebagainya. Nah, nggak mungkin dong dia kayak ngeprank kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, kayak magabut aja dia di atas kulit kita, nggak mungkin. Jadi kita pikirannya pasti setiap nyamuk yang hinggap di tubuh kita pasti dia akan menghisap darah. Nah, apakah memang ada jenis nyamuk yang
dia nggak gigit kok, dia nggak menghisap darah, dia cuma nempel aja gitu ya. Dia nggak akan menghisap darah yang ada di tubuh kita, dia hanya menumpang nempel dan ya nggak tahu kita aktivitasnya apa sih nyamuk itu ya. Tapi apakah pertanyaannya seperti ini, apakah semua yang nyamuk nempel dan membuat kita kayak agak selikit-likit dan betel dan gatal, ini tanda bahwa nyamuk ini pasti menghisap darah kita jadi meninggalkan jejak sehingga yang terasa adalah gatal, ini sebagai efek kayak ibarat kata kalau kita habis disuntik kan pasti agak ada lebamnya gitu ya. Ada traumanya gitu ya di seputar titik yang disuntik. Nah begitu juga dengan nyamuk. Apakah ini jadi tanda bahwa ada sesuatu yang dihisap dari tubuh kita? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat mirsa. Hanya menggigit manusia. Saya tuh punya kucing di rumah dan seringkali kucingnya itu dihinggapi oleh nyamuk, tapi nggak ngerti itu cuma nempel doang gitu ya, cuma numpang bobok di bulunya nyamuk atau mereka juga menghisap darahnya nyamuk, nggak ngerti ya. Kalau kita ngomongin nyamuk kan kita sebagai manusia kita bisa compare lah ya ke sesama manusia, kita nggak mungkin komunikasi ke sesama makhluk hidup yang lain karena kita nggak bisa komunikasi, nggak bisa bahasa komunikasinya gitu. Yang kita tahu adalah kita sama manusia, kita pasti pernah digigit nyamuk. Jadi pikiran kita adalah oh nyamuk itu hanya menggigit manusia, nggak akan mungkin bisa menggigit makhluk hidup yang lain. Karena mereka nggak butuh darah dari makhluk hidup yang lain. Pertanyaannya apakah benar seperti itu atau sebenarnya nyamuk bisa saja menggigit any kind of creatures, living creatures yang pasti mereka punya darah. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Di daerah dingin katanya nggak ada nyamuk. Jadi kalau kita mungkin daerah dingin tuh sekarang kayaknya semua daerah lumayan dingin ya. Tapi kalau kita compare kayak mungkin di mana ya Puncak dan sekitarnya lah ya, daerah-daerah dingin yang dimana kita jam 12 siang aja mau mandi airnya super duper dingin. Itu katanya di daerah-daerah dingin seperti itu katanya nggak ada nyamuk. Beda case-nya kalau mungkin kita yang ada di seputar perkotaan, di daerah yang lumayan padat dan lain sebagainya gitu ya, itu banyak sekali nyamuk. Nah apakah betul di daerah dingin tidak ada nyamuk? Kalau memang betul ini fakta, nanti mungkin saya akan memikirkan untuk pindah ke daerah yang lebih dingin ya, supaya nggak digigit nyamuk. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar nyamuk dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar nyamuk yang sering kita takut digigit nyamuk gara-gara takut jatuh sakit. Nah untuk mengonfirmasinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. William MT Simanjuntak SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Depok. Oke, selamat pagi Dr. William, apa kabar dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas cikungunya, tapi Baik. sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu seputar penyamuk-nyamukan ya. Baik. Gitu. Kayaknya selama ini kita tuh agak parno juga ya seputar nyamuk karena ada berbagai jenis penyakit yang katanya bisa diawali dari nyamuk atau gigitan nyamuk. Kita lihat yang pertama ya, semua nyamuk itu pasti bawa bibit penyakit. Jadi kayak kita tuh udah lumayan parno banget ketika ada nyamuk, waduh gitu ya. Kalau ada nyamuk datang langsung didoain. Gini gitu ya, kayak dipukul tuh gini gitu ya. Nggak boleh, itu dosa ekologis ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin setiap nyamuk itu pasti bawa penyakit nggak sih dok? Mitos ya. Oh mitos. Jadi tidak semua nyamuk itu membawa penyakit. Jadi dari berbagai macam, beratus-ratus dari jenis nyamuk tersebut dalam bidang entomologi. Jadi tergantung nyamuknya nih, dari spesies tertentu yang mampu membawa materi genetik suatu bibit penyakit. Sehingga itulah nanti yang akan mengakibatkan penularan yang akan mengakibatkan penyakit di masyarakat. Tapi dok, ini maaf ya kalau pertanyaannya agak nyeleneh ya. Tadi mungkin dokter ada sempat dengar nih, saya bilang kalau ada, memang tidak semua jenis nyamuk bawa bibit penyakit, tapi berarti ada ya gitu.
Tapi kenapa sih dok dianya nggak sakit, tapi ketika gigit manusia dia sakit? Berarti emang sudah tertanam di tubuh si nyamuknya atau gimana? Maaf ya dok kalau pertanyaan agak nyeleneh gitu. Tapi ini mungkin banyak orang yang juga penasaran nih dok. Kenapa nyamuk yang gigit kita bisa sakit? Berarti kan dia bawa bibit penyakit. Ya. Tapi kenapa nyamuknya nggak sakit? Memang seperti itulah sirkulasinya, memang seperti itulah ekosistemnya. Jadi memang hanya sebagai vektor atau perantara saja di siklus reproduksinya terutama. Jadi ketika dia bereproduksi, terutama nyamuk betina biasanya ya, dialah nanti yang akan menjadi vektor utama mengakibatkan penularan penyakit dari bibit penyakit yang hinggap di tubuhnya dalam siklus hidupnya. Oh, jadi nyamuknya ini hanya sebagai perantara aja gitu ya. Oh, ternyata nggak hanya di dunia properti yang ada perantara ya. Dunia penyakit pun ada perantaranya, nyamuknya ini ya. Oke dok, kita lanjut ya yang kedua ya. Nyamuk menyukai orang yang darahnya manis. Ini sering banget nih dok. Jadi kayak kalau kita lagi kumpul sama teman-teman gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu teman kita yang digigit nyamuk. Terus dia kayak, tuh kan darah aku manis, darah kalian enggak gitu. Ya silakan, berarti digigit nyamuk. Memang ada darah manis dan tidak manis sehingga nyamuk suka atau nggak suka. Atau any kind of nyamuk ya udah pasti mereka bakal mengisap darah gitu. Oke, saya rasa ini juga mitos ya. Jadi balik dulu nih ke konteksnya berdarah manis ini seperti apa. Apakah memang yang dimaksudkan itu darah manis sebagai diabetes atau penyakit kencing manis atau bagaimana. Cuma memang karakteristik nyamuk tersebut kalau kita baca-baca lagi artikel mengenai nyamuk. Ketika nyamuk mau mendatangi kita sebagai subjek yang akan dihinggapi gitu ya. Ada beberapa parameter dari tubuh manusia itu sendiri yang menjadi prediktor nyamuk itu mau hinggap ke kita. Karbon dioksida, kemudian suhu tubuh, kemudian aromatik di kulit kita, bakteri-bakteri yang hidup di tubuh kita itu menjadi prediktor yang mana nyamuk itu pengen gitu hinggap ke kita. Gitu. Jadi memang sangat tergantung dari si nyamuknya sendiri gitu. Jadi saya rasa kalau untuk berdarah manis itu mitos ya. Oh, jadi ada beberapa requirements lah ya. Kenapa si nyamuk mau datang ke kulit kita atau enggak ya. Lagi mood enggak datang ke kulit kita gitu. Jadi bukan karena darah orang ini manis ya, tidak ya. Tapi karena ada beberapa kondisi bakteri, kulit kita dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Setiap nyamuk pasti menghisap darah. Emang ada gitu ya, kayak nyamuk yang gabut aja dia cuma nempel gitu nggak ngisap darah. Ada, maksudnya setiap nyamuk yang, kan kalau kita digigit nyamuk kan pasti manifestasi klinisnya adalah pasti gatel atau apa belendung gitu ya. Nah, apakah ini sama halnya kalau kita abis kayak disuntik dok? Kan disuntik kan pasti ada kayak traumanya gitu aja, kayak ada sakitnya, celekit dan lain sebagainya. Itu kan ya 11-12 mirip sama gigitan nyamuk. Tapi apakah dia nempel ataupun gigit dia pasti menghisap darah atau gimana? Oke, jadi kalau untuk statement yang barusan itu mitos ya. Jadi tidak semua nyamuk tuh menghisap darah. Jadi kalau kita bedakan berdasarkan jenis kelaminnya saja gitu ya. Nyamuk jantan itu relatif tidak gitu. Dia biasanya hanya menghisap nektar atau sari makanan dari tanaman. Nyamuk betina yang biasanya menghinggapi ke manusia karena itu dibutuhkan untuk reproduksi biasanya. Oke. Jadi kalau yang jantan biasanya ke sari-sari bunga, tanaman gitu ya. Nah kalau yang menghisap ini hanya yang betina ya? Iya. Oke. Karena untuk sistem reproduksi ya. Membantu dia untuk sistem reproduksi. Melahirkan nyamuk-nyamuk baru gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Hanya menggigit manusia. Nah ini kan kadang-kadang ya kan kita nggak bisa nanya ya ke kucing, ke anjing gitu yang ditempelin sama kucing. Ditempel sama nyamuk. Apakah nyamuk itu menggigit kalian? Kan nggak mungkin. Meong nggak ngerti itu bahasanya apa. Tapi kalau sama manusia kan kita ngerti. Apakah hanya menggigit manusia atau mungkin di living creatures yang lain, makhluk hidup yang lain itu dia gigit atau nggak? Gimana? Mitos juga. Jadi dia nyamuk ini tidak hanya menggigit manusia saja ya, tapi dia juga menggigit hewan lainnya misalnya mamalia, pada umumnya kucing, anjing, kera. Kemudian sapi juga, termasuk burung, unggas-unggasan. Ada juga sebenarnya kalau kita baca-baca lagi dari bidang entomologinya. Jadi tidak hanya manusia. Oke, jadi ternyata teman kita banyak ya gitu. Ternyata tidak hanya kita aja manusia yang digigit sama nyamuk, ternyata banyak juga makhluk hidup yang lain yang juga digigit sama nyamuk gitu ya. Itu juga bisa menularkan penyakit sama kayak manusia. Ya, betul. Oke. Jadi memang kasusnya sama ya, dia bisa menggigit di luar manusia dan bisa menularkan juga di luar manusia gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Nih,
di daerah dingin katanya nggak ada nyamuk nih dok. Jadi kayak ya udah kalau gitu, kalau ini benar kan tadi empat-empatnya mitos ya gitu. Nah sekarang ini yang kelima nih harapan kita, kalau ini benar fakta kayaknya habis ini banyak yang apa pindah ke daerah yang dingin nih. Ini betul nggak sih dok? Saya rasa juga ini mitos ya. Oke. Jadi kalau misalnya suhu dingin, memang kalau nyamuk itu, apalagi nyamuk yang kita bahas untuk membawa suatu bibit penyakit gitu, memang range suhu yang optimal mereka hidupnya itu sekitar 16 sampai 30-an derajat Celcius. Tapi kalau kita baca lagi dari dunia pernyamukan, di bawah suhu tersebut pun ternyata nyamuk itu masih ada. Telur dan larva yang mereka hasilkan pun masih bisa survive atau hidup gitu loh. Jadi kalau untuk masalah dingin, saya rasa nyamuk itu masih bisa, tapi memang tidak optimal saja untuk sirkulasi kehidupannya. Oke, jadi bisa tetap hidup tapi tidak optimal, gitu ya. Berbeda lagi dengan altitude nantinya, misalnya ketinggian. Betul. Kadang-kadang kan kalau kita pikirkan gitu, kalau misalnya kita di Indonesia nih, apakah dengan pindah ke puncak bisa lebih nyaman nih kita hidupnya? Ya belum tentu ya. Kita kan masih memang iklimnya itu tropis subtropis kalau di Indonesia. Jadi kalau mengenai altitude atau ketinggian, nyamuk itu sendiri bisa mencapai kok di bawah 100 meter ketinggiannya, walaupun mereka terbang hanya sekitar 20 meter. Tapi let's say kalau misalnya apakah dengan tinggal di apartemen dengan asumsi lebih Itu tinggi, betul. ketinggiannya kemudian lebih dingin suhunya gitu ya. Ternyata nggak juga, mereka bisa cari jalan untuk naik ke atas. Gitu. Berarti si nyamuk ini menganut ideologi ada 1000 jalan menuju Roma ya. Jadi kalau dipikirnya ketinggian tidak, dia tetap bisa berusaha ke situ ya. Jadi tidak ada yang bisa 100% lepas dari situ. Bisa hidup tapi mungkin nggak optimal gitu ya. Oke, thank you Dr. William, ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin cikungunya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar waspada cikungunya. Ini udah bulan Desember. Ini kayaknya hampir setiap hari ya hujan gitu ya. Namanya juga penghujung tahun gitu ya. Jadi kayak memang harus banyak hal yang harus diwaspadai. Ya kalau Anda berkendara dan lain sebagainya harus hati-hati karena jalannya licin dan lain sebagainya. Tapi memang yang harus diwaspadai juga di sekitar area lingkungan kita ya, maksudnya kalau ada air menggenang dan lain sebagainya, takutnya ada jentik-jentik nyamuk yang hidup dan akhirnya berubah menjadi nyamuk. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar penyakit cikungunya, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. William MT Simanjuntak, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Depok. Kita lanjut lagi ya dengan Dr. William. Dok, cikungunya gitu. Ini penyakit kok namanya agak lucu gitu ya, cikungunya. Kalau yang kan demam berdarah gitu kan. Ini cikungunya. Nah, penyakit cikungunya ini penyakit yang seperti apa sih sebenarnya, Dok? Kalau penyakit cikungunya sendiri itu merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan beberapa kumpulan gejala gitu ya, yang diakibatkan manifestasi virus cikungunya yang dihantarkan atau ditularkan oleh nyamuk ke tubuh manusia. Gitu. Jadi beberapa gejala klinisnya itu bisa mirip dengan gejala demam-demam yang lain yang ditularkan oleh nyamuk. Cuma memang kalau kekhasan dari cikungunya ini lebih kepada dominansinya di nyeri sendinya. Makanya kadang-kadang kalau orang awam sebutnya flu tulang ya. Oh iya, betul. Jadi memang maksudnya kalau kita bahas dari demamnya terlebih dahulu. Demam ini kan kadangkala bingung ya Dok, maksudnya demam yang umum gitu ya, demam yang meriang gitu ya. Sama demam yang mungkin malaria kayak demam berdarah kayak gitu ya. Bahkan demam berdarah ada namanya demamnya juga gitu ya. Dan ini demamnya juga demam cikungunya. Maksudnya kalau demam cikungunya memang kebanyakan muncul di nyeri sendinya gitu ya. Tapi memang secara umum demamnya sama. Maksudnya kayak bisa jadi dia panasnya di atas 37,5 atau gimana Dok? Ya bisa sangat mirip dengan kondisi demam akibat virus lainnya. Demamnya bisa sangat mendadak munculnya dan sangat tinggi di awalnya. Kemudian disertai dengan ruam-ruam kemerahan, jadi mostly mirip dengan demam dengue atau demam berdarah dengue gitu ya. Tapi yang paling menonjol memang si nyeri sendinya ini sih, itu sangat-sangat cruciating dan mengganggu biasanya. Itu benar-benar nyeri sendinya di sekujur tubuh kah? Ya, di seluruh tubuh. Itu mulai kerasa nyerinya, itu berbarengan dengan datangnya si demam?
Kalau kita lihat dari siklus masuknya virus ke manusia setelah tergigit gitu ya, tergigit nyamuk atau dihinggapi nyamuk itu muncul sekitar 3 sampai 7 hari setelah digigit nyamuk. Demamnya mendadak tinggi, kemudian langsung diikuti dengan nyeri-nyeri sendi tersebut. Jadi hampir barengan tuh demam tinggi disertai dengan nyeri sendi. Itu biasanya kan ada ya dok ya penyakit-penyakit yang kayak oh dia demamnya bisa tinggi ketika di siang hari atau di malam hari. Nah kalau chikungunya ini ada khasnya nggak? Dia bisa tinggi banget atau dia akan terus stabil di angka segitu atau bisa up and down juga atau gimana? Kalau untuk demam pertama itu memang dia demam tinggi dan mendadak. Kemudian dia akan pelan-pelan berkurang seperti itu. Tapi gejala yang relatif menetap itu yang nyeri sendinya. Jadi demam bisa turun, tapi nyeri sendinya masih menetap lebih lama dibandingkan masa demamnya. Oke. Nah sebenarnya yang menyebabkan ini tuh nyamuknya nyamuk apa sih? Kalau yang lain kan kita kenal dengan nyamuk Aedes aegypti dan lain sebagainya. Nah Yang paling familiar ya. Familiar itu kayaknya kalau disuruh disebutin nyamuk yang paling familiar ya itulah gitu. Kalau chikungunya dok? Kalau chikungunya sendiri virusnya itu dihantarkan oleh sama Aedes aegypti juga, sama seperti yang menyebabkan demam berdarah dengue. Selain Aedes aegypti ada juga Aedes albopictus. Jadi kedua jenis spesies nyamuk inilah yang mampu menghantarkan virus chikungunya ini di masyarakat untuk terjadi penularannya. Biasanya kan kalau ada yang bilang, oh kalau kita penyakit ini biasanya nyamuknya tuh giginya di siang hari, oh kalau yang ini malam hari. Nah kalau chikungunya ada nggak? Maksudnya kayak dia spesifik di waktu-waktu tertentu, entah di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Nah sebelum jawab itu kita angkat penelpon terlebih dahulu ya dok ya, yang sudah menghubungi kita. Halo selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo selamat pagi. Tok tok tok, selamat pagi. Halo, Oh, halo, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini? saya Beno Tobing. Wah, ini sama-sama ya. Dari Sumatera Utara ini. Boleh nggak ngomongnya pakai bahasa Batak ini? Biar saya nggak paham ya. Dengan Pak Bonu. Begini. Ya, silakan Pak. Bonu di mana Pak? Beno Tobing. Iya, Pak Beno di mana Pak Beno Tobing? Di Jakarta. Cibubur. Di Bogor. Oke, Pak Bogor. Beno Tobing Cibubur. silakan. Cibubur. Jadi gini, Maaf Jadi ya Pak. gini, yang penting dokter pencegahannya. Oh, Halo, iya. Silakan Pak Beno mau tanya apa ke Dokter William? yang penting dokter William pencegahannya, bukan pengobatan, pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Pakai obat nyamuk apa gitu loh? Oke, berarti Pencegahan. Ya, pencegahan supaya tidak mengalami chikungunya gitu ya Pak Beno ya? ya Horas. Horas. Oke. Ada lagi Pak Beno yang ditanyakan? Ya cukup begitu. Cukup. Terima kasih Pak Beno Tobing di Cibubur. Terima kasih Bapak. Salam sehat terus selalu. Kalau bahasa Batak apa? Horas lagi ya? Horas. Nah, terima kasih ya. Boleh dijawab pakai bahasa Batak mungkin. Oke, pencegahan ini sebenarnya mau kita bahas di ujung segmen nanti ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin sekarang ini Pak Beno udah nggak sabar ini ya, pengen pencegahannya dulu ya. Tentu mencegah lebih baik daripada mengobati gitu Iya ya. betul. Jadi kayaknya Pak Beno ini pakai prinsip mencegah lebih baik ya. Betul, bagus. Betul. Gimana ya dok? Jadi kalau langkah preventifnya tentu yang mencegah kita dari gigitan nyamuk tentunya ya. Tapi bagaimana supaya nyamuk itu tidak berada di sekitaran kita itu jauh lebih penting. Jadi ya seperti yang sudah banyak digalakkan oleh pemerintah juga dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk menghindarkan atau memutus rantai nyamuk ini di ekosistem nyamuk ini di sekitar kita itu terutama nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus, tentu kita harus menghindari lingkungan yang nyaman untuk nyamuk itu bertumbuh. Misalnya lingkungan yang nyaman itu air yang bersih, air yang tertampung di suatu benda yang bisa menampung air, jadi harus ditutup atau airnya dikuras, atau misalnya tumpukan sampah harus dikubur seperti itu, atau misalnya memang memelihara tanaman-tanaman pengusir nyamuk atau memberikan bubuk abate untuk area yang memang jentik nyamuknya ditemukan, kemudian ya menghindari tumpukan ataupun menggantung baju-baju yang kira-kira sudah memang tidak lagi dipakai sehingga bisa dicuci seperti itu. Jadi kita ya menghilangkan atau memutus rantainya itu di sekitaran lingkungan kita itu dengan menghindarkan nyamuk itu bertumbuh dengan baik.
Seperti itu. Oke, nah ini kan kebetulan musim hujan nih dok, gitu ya. Mungkin di sekitar areanya Pak Beno juga hujan ya, karena di Cibubur juga masih bagian dari Jabodetabek gitu ya. Nah, tapi kalau kita kayak hujan kan kita nggak ngerti ya dok, ya maksudnya ada di titik mana ada air menggenang. Air menggenang itu dalam artian kayak air yang menggenang di satu wadah, atau mungkin ada kayak apa ya, apa sih, genangan di tanah gitu ya. Saya mau ngomong jeglongan itu bahasa Batak banget ya, bahasa Jawa ya. Itu ada tanah yang bertekstur gitu, terus dia ada genangan air bisa di situ atau nggak? Maksudnya air yang bersih, air yang kotor atau gimana kalau cikungunya ini? Secara umum untuk nyamuknya itu dia pengen di air yang bersih. Oh, milih-milih ya dia. Ya, tentu karena itu kan menjadi bagian dari siklus reproduksinya. Jadi air bersih itu nanti tempat telurnya, larvanya berkembang seperti itu. Jadi bukan di air yang dalam tanda kutip kotor nih. Oh, justru yang bersih ya? Yang bersih. Nah, kalau kita punya bak mandi di rumah, itu kan lumayan bersih ya? Ya. Itu bisa juga. Bisa menjadi sarang telur atau larvanya, sehingga makanya pemerintah kan menggerakkan kita untuk memberikan bubuk abate jika memang ada evaluasi jentik di bak-bak. Abate itu kalau ditaruh di tempat kita buat mandi segala macam itu aman ya? Aman. Oh, oke. Nah, kalau di rumah mungkin tadi kan si Pak Beno tanya nih, obat nyamuk kita nggak perlu sebut merek lah ya. Maksudnya ketika ngomong obat nyamuk itu efektif nggak sih? Ke Pak Beno Tobing ini tadi nanya obat nyamuknya, maksudnya kayak kan ada yang bakar asapnya kemana-mana untuk ngusir nyamuk, ada yang spray juga, ada yang pakai lotion juga. Itu gimana sih dok? Aman gak sih untuk at least kan ada kayak bau lavender nih, ini mengusir nyamuk nggak suka gitu. Itu bisa ya tetap sih nyamuknya akan datang, tapi aman nggak buat tubuh kita? Itu gimana? Kalau untuk media yang dibakar mungkin kurang nyaman dengan pernafasan ya. Ya. Kemudian kalau dari segi efektivitas, kalau kita baca-baca lagi terkait dengan aroma lavender, citrus dan sebagainya, ternyata kalau kita baca-baca lagi nggak semua nyamuk itu kena gitu loh dengan si bau lavender ini, si bau citrus ini. Jadi memang seperti perjalanan nyamuk itu pengen menghinggapi manusia, ada parameter-parameter tertentu, misalnya aroma kulit kita, bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita yang dia pengen menghinggapi. Jadi tidak serta-merta ketika pakai repellent lavender misalnya, kita langsung tersingkir dari hinggapan nyamuk tersebut. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Tetapi memang hal tersebut menjadi salah satu langkah yang layak untuk dilaksanakan untuk membantu mencegah terhinggap dari nyamuk tersebut. Oke, jadi meskipun kita pakai repellent juga bisa jadi dia masih bisa datang ya. Tapi ya itu tidak salah juga gitu. Kita masih ada effort lah ya untuk mencegah si nyamuk ini menggigit kita supaya kita nggak sakit gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Beno Tobing yang ada di Cibubur ya. Sehat terus ya Pak ya, terima kasih sudah menghubungi kami. Horos. Terima kasih ya, sehat terus. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit cikungunya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. William MT Simanjuntak, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan yang belum kejawab ya, karena tadi ada Pak Beno Tobing di Cibubur. Oke, ini nyamuknya ada nggak dia khas kayak gigitnya di pagi, siang, sore, atau malam? Atau anytime aja dia mau gigit ya gigit gitu? Oke. Saya rasa juga mungkin itu sering diperdengarkan dari zaman dahulu kala ketika kita mewabah ya demam berdarah dari dulu. Jadi kalau misalnya nyamuknya kan sama, jadi dia itu lebih sering di pagi dan sore hari. 2 jam setelah matahari terbit, 2 jam sebelum matahari terbenam. Rata-rata seperti itu bahasanya. Jadi pagi dan sore hari menjadi waktu yang paling ideal bagi dia untuk menghinggapi manusia. Oke. Tapi sebenarnya maksudnya cikungunya ini beneran hanya didapat dari nyamuk yang menggigit manusia, atau mungkin nyamuk ada hinggap di apa gitu ya, di let's say mungkin di makanan atau minuman kita gitu ya. Terus habis dari situ bisa juga bikin penyakit ke kita, atau mungkin bahkan dari perantara yang lain, hewan yang lain, atau gimana? Nyamuk menjadi satu-satunya vektor untuk virus ini dapat ditularkan dari satu manusia yang terinfeksi ke manusia lainnya.
Oh, oke, oke. Tapi dia sifatnya menular nggak sih, Dok? Kalau misal ada satu orang terinfeksi ini, terus kemudian dia bisa menular ke yang lain, sesama manusia atau gimana? Atau Manusia enggak? ke manusia direct tidak, pasti harus ada perantaranya. Si nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Oke. Tapi kalau untuk manusia sendiri kan pasti potensi setiap orang kan tergigit nyamuk itu pasti ada ya. Betul. Kayak saya dan Dr. William pasti ada potensi. Tapi ada nggak kayak saya dan Dr. William sama-sama kegigit nyamuk yang sama nih, Aedes aegypti ini juga yang menyebabkan cikungunya. Tapi mungkin ada salah satu dari kita yang terkena cikungunya dan enggak, itu ada faktor-faktor apa? Mungkinkah dari imun sistem sendiri atau mungkin riwayat dari kesehatan atau komorbid dari orang tersebut gitu? Oke, jadi memang semua populasi dari semua kalangan umur memiliki kesempatan yang sama untuk digigit dan juga mendapatkan penyakit cikungunya itu sendiri. Namun memang kalau dari segi faktor risiko gitu ya, faktor usia dan juga komorbid itu memang salah satu yang menentukan. Misalnya kerentanan pada pasien dengan usia yang sangat muda, bayi baru lahir, bayi dengan usia dini, atau pasien yang sangat lanjut usia. Tentu semuanya itu berhubungan dengan daya tahan tubuh atau imun sistem. Kemudian terkait dengan komorbiditas juga sangat berpengaruh ternyata. Misalnya pasien-pasien dengan penyakit diabetes atau kencing manis, penyakit darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, autoimun yang lagi marak sekarang itu semuanya sangat mendukung untuk kejadian suatu penyakit cikungunya sendiri. Oke, oke. Tapi kalau ketika orang sudah tergigit gitu ya, dan muncul mulai gejala tadi ya 3-7 hari kan masa inkubasinya gitu ya. Terus kemudian dia mulai kerasanya itu benar-benar kayak demam nih dok, kayaknya nyeri-nyeri sendi segala macam. Itu bisa ditangani dulu nggak sih dok di rumah? Atau kayak kan itu mungkin masih agak nyaru banget ya di awal, maksudnya demamnya gitu. Itu kan masih banyak orang demam biasa aja musim hujan gitu ya, transisi pancaroba gitu. Ada nggak mulai bisa penanganan bahwa oh nih kayaknya menuju ke cikungunya deh. Ada yang bisa ditangani nggak dulu di rumah sebelumnya mungkin dibawa ke dokter atau ke rumah sakit? Harapan kita memang mayoritasnya harus bisa ditangani di rumah. Karena kan memang gejalanya itu seperti disebutkan di awal, ini kan kumpulan gejala gitu ya, flu-like syndrome lah istilahnya. Ada demam, ada kelemahan, ada nyeri otot, ada ruam-ruam seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pasiennya masih bisa makan nutrisi tinggi di rumah, minum cukup untuk mencukupkan kebutuhan hidrasi kita, kemudian kalau demam tinggal dikasih obat pereda demam, kemudian kalau ada nyeri sendi dikasih pereda nyeri, harapan kita kondisi ini memang masih harusnya dapat ditata laksana di rumah masing-masing. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini sebenarnya ada penelpon, cuman bapaknya malu-malu. Jadi minta tolong disampaikan, ada Pak Fauzan di Papua. Baik. Nah ini pertanyaannya ada dua dok. Yang pertama, apa bedanya cikungunya dan malaria? Dan kedua, di Papua itu kan katanya lumayan nyamuknya lumayan ganas-ganas katanya. Dan biasanya itu dikasih pil ya, pil, betul ya, dikasih pil. Nah ini kebetulan sudah musim hujan dan pilnya belum datang. Itu apa yang harus dilakukan supaya kalaupun akhirnya ya kalau pencegahan supaya nyamuk yang nggak datang alhamdulillah gitu. Tapi kalau misal ada nyamuknya di sekitar yang bisa menyebabkan cikungunya, apa yang harus dilakukan? Maksudnya persiapan atau pencegahannya mungkin mirip-mirip dengan Pak Bino Tobing tadi. Gimana ya dok? Ya, jadi kalau misalnya perbedaannya jelas berbeda ya, materi genetiknya saja berbeda yang dihantarkan oleh nyamuk tersebut walaupun vektornya sama-sama nyamuk gitu. Kalau untuk cikungunya kita punya virus cikungunya itu sendiri, kalau malaria berbeda sendiri gitu. Mungkin yang sering juga mungkin diperdengarkan ke kita di masyarakat oleh Kementerian Kesehatan, kalau malaria kan mungkin kita punya trias demam biasanya ya, demam, kemudian menggigil, berkeringat seperti itu. Walaupun tidak semua manusia dengan riwayat penyakit malaria merasakan hal yang sama. Kalau untuk cikungunya sendiri seperti yang kita sebutkan di awal itu demam mendadak tinggi, kemudian ruam-ruam kulit, kemudian nyeri sendi yang paling dominannya. Jadi kedua komponen gejala klinisnya sudah berbeda. Belum pemeriksaannya, belum tata laksananya nanti. Sama-sama sangat berbeda sekali. Jadi kalau misalnya di Papua kan memang termasuk salah satu yang endemis ya untuk malaria, jadi wajar saja concern untuk hal tersebut. Kalau misalnya kita nih mau mendatangi Papua, memang kalau untuk masyarakat yang belum pernah mendatangi area yang endemis malaria, kita disarankan untuk minum pilnya, betul sekali. Oh ada pilnya dok ya? Ya, dalam konteks pencegahan. Maksudnya itu pilnya kita beli sendiri atau ada yang kasih atau apa? Pil apa sebenarnya itu? Pil anti malaria? Anti malaria. Oh. Ya. Jadi itu diberikan sekitar 4 minggu sebelum keberangkatan ke area yang endemis malaria. Apalagi kalau kita berdiam di sana cukup lama. Gitu. Jadi memang ada obat yang diberikan untuk pencegahan sifatnya. Namun kalau misalnya seperti tadi
case-nya adalah obatnya belum tersedia atau belum dihantarkan nih, mungkin dari pemerintahan setempat karena harusnya memang difasilitasi gitu ya. Mudah-mudahan difasilitasi sampai sekarang. Langkah yang bisa kita kerjakan sebagai pencegahan atau preventif ya sama seperti mencegah gigitan nyamuk pada umumnya. Gitu. Jadi pemakaian repellent misalnya, kemudian pola hidup sehat, bersih-bersih, air bersih tadi itu ditutup lah, dikuras lah, kemudian lingkungan rumah itu dijaga sedemikian rupa sehingga tidak nyaman tuh nyamuk itu berada di dekat lingkungan rumah kita. Oh, itu sebenarnya pilnya anti malaria, maksudnya pencegahan kayak gitu ya. Ketika digigit, tapi ketika kita sudah minum pil itu pasti kalaupun digigit sama nyamuk itu tidak akan mengalami sakit atau resikonya lebih kecil gitu. Resikonya lebih rendah. Jadi kalau kita terpapar pun mungkin gejala klinis yang kita alami itu memang lebih rendah dibandingkan kalau misalnya kita tidak melakukan pencegahan dengan pil tersebut sama sekali. Kita bisa kalau kita mendapatkan penyakit malaria, kita bisa jatuh ke malaria berat istilahnya. Jadi kalau kita melakukan langkah preventif dari awal, kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Fauzan yang ada di Papua ya. Waduh, ini harus tetap berhati-hati dan lebih waspada ya. Oke, kita lanjut DM Instagram dok. Ini banyak banget hari ini ya yang tanya ya. Oke, kita lanjut ke Pak Surya ya yang ada di... Dok, saya lagi kena cikungunya nih. Waduh, sorry to hear that ya Pak Surya ya. Saya lagi kena cikungunya dan kemarin udah ke dokter tapi lupa bilang kalau ruam merahnya itu terasa gatal. Oh, ada ruamnya, kayak demam berdarah juga berarti ya dok, ada ruamnya ya? Ya. Itu memang gatal ya dok ya? Obatnya apa ya dok? Terima kasih. Oh ini concernnya ke ruam merahnya. Dia lupa bilang kalau, emang ada yang gatal nggak gatal dok, ruam merah? Aja. Sama demam berdarah juga demikian. Ada yang memang merasakan gatal, ada yang tidak merasakan gatal. Artinya muncul saja begitu. Itu kenapa ada yang merasakan gatal dan tidak gatal? Kalau Pak Surya ini gatal nih, gimana? Sensitivitas masing-masing mungkin ya. Jadi kalau dia gatal tentu histamin yang dikeluarkan tubuh sebagai mediator terhadap peradangan yang terjadi itu lebih tinggi dikeluarkan di aliran darah kita. Jadi rasa gatal itu lebih dominan. Jadi kalau misalnya gatal dan ruam, biasanya kita memberikan itu preparat yang sederhana. Misalnya lotion kalamin untuk membantu meredakan peradangan pada kulit luarnya saja. Atau kalau sangat mengganggu dari segi gatalnya kita bisa berikan obat-obat untuk pereda gatalnya seperti antihistamin. Tapi secara umum memang gatal dan ruamnya ini sendiri akan berlalu begitu siklus penyakitnya berakhir. Oh berarti maksudnya dia akan sembuh sendiri tanpa diapa-apain atau gimana? Harapannya demikian. Tapi balik lagi kalau untuk sensitivitas masing-masing kan berbeda ya. Jadi kalau dengan gatal yang dikeluhkan Bapak tersebut sangat mengganggu ya kita bisa bantu dengan obat-obatan yang sifatnya mungkin sangat sederhana, simply gitu loh. Kasih antihistamin dalam beberapa hari, keluhan berkurang, obatnya di stop. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Surya ya. Jadi kalau Pak Surya gatal bisa langsung diobati ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ya dok ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang penanganan gitu ya. Setelah, di rumah bisa ditangani dengan apa? Atau di satu kondisi yang seperti apa, cikungunya ini kayaknya udah nggak bisa ditangani lagi di rumah. Harus benar-benar dirawat secara intensif di rumah sakit Kak. Kalau mayoritasnya kan kita harapkan bisa ditangani di rumah ya. Iya, biar cepat sembuh ya. Biar cepat sembuh dan pemulihannya memang harusnya bisa dengan sendirinya melewati masa infeksiusnya. Karena balik lagi kalau untuk penyakit virus memang rata-rata atau mayoritasnya itu self-limited disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya dengan daya tahan tubuh yang baik. Di intinya itu meningkatkan daya tahan tubuh. Namun toleransi manusia itu kan memang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya apa yang kita harapkan jika pasien itu sangat tidak mampu menjaga kesehatannya di rumah selama masa penyakitnya untuk ke rumah sakit, misalnya pasiennya tidak mampu makan dan minum dengan layak. Karena nggak ada selera gitu kalau dok ya. Ya mostly sebagian besar penyakit gitu ya, nggak bisa dipaksakan. Udah deh masuk aja ke rumah sakit supaya kita bisa penuhi kebutuhan nutrisi dan juga hidrasinya, cairannya. Kemudian toleransi nyeri. Nah itu mungkin bisa sangat mengganggu, ada cruciating pain misalnya, ya kita bisa bantu di ranah rumah sakit. Namun harapan kita balik lagi, jika nyerinya ini masih bisa ditangani di rumah, mungkin tidak perlu sekali harus rawat inap di dalam rumah sakit. Kemudian tentu kalau misalnya muncul komplikasi dari cikungunya sendiri, ya sama-sama kita tidak harapkan walaupun jarang gitu ya mau nggak mau harus dirawat di rumah sakit. Komplikasi itu dia biasanya kalau dari cikungunya komplikasinya apa? Maksudnya siapa juga yang bisa mengalami itu? Apakah benar-benar orang yang hanya terbatas pada orang dengan komorbid yang tadi sempat kita bahas atau tanpa komorbid pun mungkin gara-gara cikungunya dia bisa komplikasi ke hal yang lain gitu? Ya, semuanya mungkin. Tapi balik lagi kita berbicara tentang kerentanan gitu ya. Jadi kalau kecenderungan seseorang mengalami komplikasi itu ya memang pada pasien-pasien dengan daya tahan tubuh yang lebih lemah karena tidak mampu fight
against manifestasi virusnya dalam tubuh kita. Pada bayi-bayi baru lahir, anak-anak usia dini, lanjut usia dengan penyakit komorbid yang ya berentet di tubuhnya gitu ya. Jadi itu yang paling sering mengakibatkan penyakit chikungunya ini leading to complication. Jadi misalnya dengan nyeri sendi saja kan sebenarnya sudah nggak nyaman kita. Betul. Nyeri sendi yang berkepanjangan, belum lagi nyerinya yang berat, kemudian kelemahan otot sehingga mengganggu aktivitas, belum lagi dia manifestasinya ke persarafan. Bisa terjadi mielitis, radang saraf pada sumsum tulang belakang. Bisa juga ke mata, peradangan pada area mata, uveitis ataupun retinitis. Bisa juga ke jantung, ada konteks yang lebih berat lagi, miokarditis. Jadi memang banyak gitu. Tapi kita harapkan memang secara umum dengan daya tahan tubuh yang baik, kondisi ini tidak sampai ke komplikasinya. Aduh, serem banget ya, sampai jantung segala macam ya. Memang benar-benar harus ditangani dari awal ya. Jangan kepikir kayak ini mah demam-demam biasa, ini mah meriang gitu ya karena di akhir tahun. Nggak seperti itu ya. Memang mayoritasnya memang gejala klinisnya harusnya bisa lebih ringan. Ya. Sehingga tidak sampai ke komplikasi. Itu yang mau kita jaga dan monitoring bersama-sama. Itu kan yang jadi concern kita juga. Gimana caranya supaya tetap di level fase yang Ringan mild gitu ya. Iya, Nggak sampai yang moderate, sampai yang severe banget. Ya, harapannya parah seperti banget. itu. Nanti kita bahas lagi ya di segmen terakhir ya dok ya. Baik. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar chikungunya bersama dengan Dr. William MT Simanjuntak SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, sekarang kita ke pengobatannya ya. Kalau ya harapannya sih semuanya di fase yang mild ya. Nggak melaju ke moderate atau severe yang benar-benar parah gitu ya, sedang dan keberat gitu. Nah tapi kalau untuk penanganannya, pengobatannya, meskipun kata Pak Beno Tobing tadi ya, jangan sampai pengobatan, kalau bisa pencegahan gitu ya. Sekali. Tapi kan ya kita nggak ngerti di perjalanan ketika ada orang yang karena coverage area Indonesia kan terlalu besar ya. Dengan daerah-daerah endemis yang mungkin ya pengetahuan mereka, sosialisasinya belum. Kalaupun akhirnya ada yang mengalami chikungunya ini sendiri, ada nggak pengobatannya yang berbeda antara yang mild dengan yang sedang sama yang berat gitu dong? Oke, kalau kita baca-baca lagi mengenai penyakit chikungunya ini, kalau untuk mengenai pengobatan atau treatment gitu ya, itu lebih dikhususkan ke treatment simptomatik, mengobati gejala. Tapi balik lagi, karena ini penyakit virus, kita harapkan ini self-limited disease, jadi yang kita capai itu sebenarnya imunitas yang baik. Tentu dengan pola makan yang baik, bergizi tinggi, minum yang cukup, hidrasi yang cukup. Kemudian ya kalau gejalanya muncul demam, kasih obat pereda demam. Kemudian kalau gejalanya muncul nyeri sendi misalnya, ya kita optimalkan dengan analgetik atau pereda nyeri. Sebenarnya secara prinsip seperti itu. Cuma yang kita hindarkan itu kalau muncul komplikasi. Ya kalau muncul komplikasi ya tentu kita harus bekerja sama dengan teman-teman sejawat dengan divisi yang lainnya. Misalnya kalau muncul komplikasi ke persarafan, ya mau nggak mau kita harus undang nih dokter-dokter teman-teman sejawat dari bagian saraf untuk bersama-sama merawat pasien dengan komplikasi. Karena memang relatif jarang. Ada tapi jarang. Gitu. Berarti yang muncul komplikasi itu maksudnya yang di level yang sudah parah banget, yang sangat berat atau gimana? Ya, berat. Biasanya dengan komorbid tentunya dan juga faktor usia yang tadi kita sebutkan. Oke, tapi kalau sifatnya dia self-limiting disease kan memang bantuannya adalah di imun sistem kita yang terbentuk. Betul. Tapi kan lagi-lagi tadi Dr. William juga sudah sebutkan di segmen sebelumnya bahwasanya untuk mengembalikan imun sistem salah satunya adalah apa yang jadi oral intake kita kan. Betul. Tapi kan nggak mudah juga untuk makan makanan yang sehat gitu ya. Nggak usah makanan yang sehat ya, makanan favorit kita yang tasty banget pun itu semuanya terasa pahit dan nggak enak gitu ya. Nah, berarti kalau akhirnya sifatnya simptomatik sesuai dengan gejalanya apa, kerasanya apa, diobatinya, nyeri ya analgetik dan lain sebagainya. Gitu dengan mengonsumsi ya let's say kayak ya udah kita paksain aja deh gitu ya. Minum multivitamin untuk bangkitin imun gitu. Itu bisa berisiko nggak sih dok? Maksudnya kayak berisiko dalam artian ya imun sistem kan nggak sehari 2 hari kebentuk dong. Tapi kan risiko komplikasi bisa mengintai. Itu gimana tuh dok? Komplikasi memang tidak bisa diramalkan. Demikian ya. Jadi memang tergantung dari bagaimana regulasi dari imun sistem kita bekerja di tubuh kita. Jadi kalau misalnya dia misleading dari imun sistem kita terhadap suatu komponen yang lebih berat atau lebih kepada sifatnya peak season dari imun sistem itu terlalu berlebihan dirasakan, tentu yang terdampak di organ-organ kita.
Jadi kalau untuk supaya jangan sampai ke komplikasi, tentu kita harus treat di awal nih. Jadi kalau udah mulai sakit ya benar-benar dijaga semuanya, jangan dibawakan begitu saja, lemas, tiduran dan sebagainya. Betul istirahat butuh, tapi selain istirahat pun masih banyak hal yang bisa dikerjakan dalam hal tata laksana awal. Dalam hal menangani penyakit seperti cikungunya ini. Jadi nutrisinya dibenerin. Kalau nggak bisa makan di rumah, bantu dengan perawatan di dalam rumah sakit. Kalau minumnya kurang, hidrasinya buruk, bantu dalam perawatan di rumah sakit. Kita bisa kasih cairan dengan jumlah yang cukup. Kemudian kasih penanganan pada gejala-gejala yang muncul. Seperti itu sebenarnya. Tapi kalau komplikasi kan memang sesuatu yang tidak diharapkan gitu ya. Even multivitamin udah kita dobrak nih semuanya. Kalau memang sistem imunnya disregulasi, ya memang tidak terhindarkan. Gitu. Harapannya memang tidak sampai ke komplikasi, tapi even kalau komplikasi terjadi ya kita akan bekerja sama dengan maksimal dengan teman-teman sejawat lainnya untuk menangani komplikasi yang muncul. Tapi biasanya untuk masa pengobatannya sendiri dengan ya entah mengandalkan obat dari dokter atau rumah sakit dan karena dia sifatnya self-limiting disease dengan menaikkan imun, dia range berapa hari dong bisa recovered lagi gitu? Harusnya less than 2 weeks, di bawah 2 minggu. Di bawah 2 minggu harusnya kita bisa menemukan kondisi yang lebih fit, lebih prima dari sebelumnya. Walaupun disebutkan secara teori seperti keluhan nyeri sendi masih mampu bertahan lebih panjang, lebih lama. Jadi mungkin demamnya sudah oke, ruamnya sudah oke, kondisi fisiknya makin oke. Tapi kalau untuk dibawa beraktivitas, kok masih pegel-pegel ya, kok masih nyeri sendi, ya ada aja gejala sisa seperti itu. Ada yang menyebutkannya berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sampai betul-betul hilang dengan sempurna dari tubuh kita. Kalau kemarin kita di COVID itu ada istilahnya long COVID. Long COVID, Ini long mirip-mirip gitu. Oke. Tapi ketika orang sudah dinyatakan recovered, itu ketika semisal, nauzubillahnya, dia kegigit lagi sama nyamuk, dia bisa sakit cikungunya lagi atau kayak antibodinya dia bisa menghalau itu gitu dong? Harusnya antibodinya bisa menghalaunya. Karena agak sedikit berbeda dengan demam berdarah ya. Kalau demam berdarah kan strainnya itu agak banyak tuh serotype-serotypenya. Jadi kalau kena sekali masih memungkinkan kena lagi. Cikungunya memang tidak menutup kemungkinan demikian. Tapi secara khusus antibodi yang kita dapatkan ketika sudah mendapatkan cikungunya seharusnya titernya mampu menghalau infeksi berikutnya. Jadi mungkin kita terpapar dengan virusnya, dengan nyamuknya, tapi tidak menjadi manifestasi klinis di tubuh kita. Mungkin ketika digigit ada mungkin muncul gejala demam-demamnya dikit kali dok ya, nyeri-nyerinya, tapi akhirnya nggak sampai jatuh yang ya mengganggu aktivitas sehingga harus melakukan pengobatan atau bahkan mungkin dirawat inap di rumah sakit gitu ya. Oke, terima kasih Dr. William. Hari ini kita belajar banyak seputar cikungunya karena waktunya pas, ini sudah mulai musim hujan. Semoga kita semuanya yang sekarang lagi sakit gara-gara ya transisi ya pancaroba ini segera sehat, yang meriang juga semoga cepat sembuh. Dan kalaupun ada yang kayak demam terus agak nyeri-nyeri sendi ya segera ke dokter ya dok ya, karena takutnya adalah cikungunya. Terima kasih Dr. William, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. William. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda supaya tidak mengalami cikungunya. Kebersihan lingkungan rumah juga dijaga ya. Sampai jumpa.